Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafid Faisal Aziz, NIM 1517038, mata kuliah Fikih Muamalah kelas A. PPT ini yang berjudul tentang konsep akad jual beli. Definisi jual beli atau perdagangan al-bai secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad yang saling mengganti. Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar yang saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dapat bentuk barter atau pertukaran barang, dan dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional. Dasar hukum jual beli. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat ayat Al-Quran tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama orang yang berakad, yang kedua ijab kabul, dan yang ketiga objek akad. Dan syarat jual beli itu ada 4. Yang pertama akidain orang yang berakad, adapun syaratnya yaitu berakal. Yang kedua dengan kehendaknya sendiri, dan yang ketiga tidak mubazir atau boros, dan yang keempat balik. Model transaksi jual beli. Yang pertama bai musyahadah. Bai musyahadah adalah jual beli komoditi yang disaksikan atau dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Dan yang kedua itu bai haib. Bai haib adalah jual beli barang yang tidak terlihat atau tidak disaksikan oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Dan yang ketiga bai mu'attoh. Bai mu'attoh adalah praktek transaksi jual beli tanpa ada ijab dan qabul. Dan yang keempat bai murabahah. Bai murabahah adalah transaksi jual beli dengan prosedur penjual menyatakan modal pemberian barang, kemudian menentukan margin profit yang disepakati dari modal. Yang kelima bai taqsid adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif tinggi dibandingkan dengan sistem bayar cash. Yang keenam bai urbun adalah transaksi jual beli dengan prosedur pihak pembeli menyerahkan uang muka terlebih dahulu dengan kesepakatan. Jika transaksi berhasil, uang muka menjadi bagian dari total harga, dan jika transaksi gagal, uang muka menjadi hibah dari pihak pembeli kepada penjual. Definisi khiyar yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Perdagangan yang dijalankan berlandaskan nilai-nilai Islam, dan dalam pandangan penelaahan ini dipahami sebagai berdimensi ukhrawi. Dan demikian sebaliknya, berdimensi duniawi apabila suatu aktivitas perdagangan terlepas dari nilai-nilai Islam. Yang dimaksud, Allah menciptakan manusia dengan suatu sifat saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai seluruh apa yang diinginkan, tetapi manusia hanya dapat mencapai sebagian yang diharapkan itu. Dia mesti memerlukan apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Dalil khiyar. Khiyar syarat yaitu khiyar yang dijadikan syarat pada waktu akad jual beli
Artinya pembeli atau penjual memilih antara meneruskan atau membatalkan transaksi sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Dari Abdillah bin Al-Harith dari Hakim bin Hizam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan keduanya menjelaskannya atau transparan, niscaya diberkahi dalam jual beli mereka berdua. Dan jika mereka berdua menyembunyikan atau berdusta, niscaya akan dicabut keberkahan dari jual beli mereka berdua. Abu Daud berkata, sehingga berdua berpisah dan melakukan jual beli dengan akad khiyar. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Macam-macam khiyar. Yang pertama ada khiyar majelis. Khiyar majelis secara bahasa adalah bentuk masdar mim dari julus yang berarti tempat duduk. Dan maksud dari majelis akad menurut kalangan ahli fikih adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna berlaku wajibnya akad. Dan yang kedua itu ada khiyar syarat. Menurut Sayyid Sabiq, khiyar syarat adalah suatu khiyar di mana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan dia boleh melakukan khiyar pada masa atau waktu tertentu. Walaupun waktu tersebut lama, apabila ia menghendaki maka ia bisa melangsungkan jual beli, dan apabila menghendaki ia bisa membatalkannya.